Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk mencoba melihat dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak satu persatu. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dan kabar apa yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu atau apa yang akan kamu terima. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini mengarah terhadap sesuatu hal yang akan membuat diri kamu merasa tenang, atau memang kebalikannya, atau memang kepada manusia tersebut juga? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan benar-benar sangat gelisah dan sangat khawatir. Bukan hanya sangat gelisah ataupun sangat khawatir, satu energi tersebut untuk saat ini seakan-akan ingin menuntut suatu keadilan, yang dimana keadilan tersebut tidak kunjung didapatkan, yang dimana keadilan tersebut tidak kunjung memberikan suatu perubahan.
Justice kartu pertama yang saya pegang. Justice yang berbicara terhadap suatu penghakiman yang dimana penghakiman tersebut selalu mengarah terhadap satu energi yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini, pihak lain sudah menyadari bahwasannya selama ini apa yang menjadi hal untuk diprioritaskan, apa yang menjadi sesuatu hal untuk diperjuangkan, ternyata hanya bersifat kebohongan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini saling bertolak belakang. Untuk saat ini saya melihat benar-benar tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Karena bisa saja sisi batin kamu sangat gelisah, sisi perasaan kamu seakan-akan sudah dibohongi, sisi pemikiran kamu seakan-akan menuntut atas kekecewaan yang selama ini kamu terima. Ini Wage. Di sisi lain, kalaupun diri saya mengarah terhadap sisi lainnya dan masih fokus terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini kamu menuntut suatu keadilan. Keadilan yang ingin kamu tuntut terhadap Sang Pencipta, keadilan yang ingin kamu tuntut terhadap alam semesta, yang dimana keadilan tersebut agar diri kamu mendapatkan suatu perubahan. Justice, Wak Geng. Justice yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus kembali dengan kata justice, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini sudah ada penipuan yang kamu terima dari berbagai energi yang dimana keberadaan energi tersebut bisa saja berasal dari ruang lingkup pekerjaan kamu, bisa saja berasal dari ruang lingkup bisnis kamu, bisa saja berasal dari orang di masa lalu kamu. Pertanyaan selanjutnya, apakah diri kamu sedang berencana untuk melakukan suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut terhadap penjualan aset atau memang ingin mengadu nasib? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng.
Karena pertanyaan saya ini berdasarkan apa yang saya lihat terhadap posisi energi yang kamu miliki dalam koneksi batin. Ya, kalau menurut kamu, apa yang barusan saya katakan ini cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke, Wak Geng? Kalau saya mencoba untuk menarik kembali perkataan saya yang sempat saya katakan berupa keadilan, keadilan apa yang kamu minta terhadap Sang Pencipta? Walaupun keadilan itu bersifat perubahan, tetapi keadilan apa yang kamu inginkan agar Sang Pencipta bisa memberikannya? Suatu kesempurnaan atau suatu keseimbangan? Bagaimana mungkin Sang Pencipta bisa memberikan suatu keadilan terhadap diri kamu, sementara diri kamu terlalu banyak mempertimbangkan atau memperhitungkan setiap perencanaan yang ingin kamu lakukan? Bagaimana mungkin alam semesta bisa membalikkan kehidupan kamu, sementara diri kamu masih mempergunakan topeng? Jangan bohongi keadaan diri kamu. Jangan biarkan pemikiran kamu bersifat overthinking kalau diri kamu menginginkan suatu keadilan yang ingin kamu tuntut. Karena yang saya lihat untuk saat ini, kamu melakukan suatu kehidupan yang dimana kehidupan itu bersifat kebohongan. Berpura-pura bahagia padahal kamu hancur. Berpura-pura bebas padahal kamu tertekan. Menurut kamu, apakah alam semesta bisa membalikkan kehidupan kamu sementara diri kamu masih menghakimi keadaan energi kamu di dalam tubuh kamu? Coba kamu pikir secara logika. Mungkin tidak alam semesta bisa membalikkan kehidupan kamu sementara diri kamu masih memakai topeng untuk berpura-pura bahagia. Seharusnya ketika diri kamu terobsesi untuk menuntut suatu keadilan, agar keadilan itu bisa mendapatkan perubahan, ya kamu harus bisa mengubah atau memberikan satu keputusan terhadap zona ketidaknyamanan kamu. Walaupun zona ketidaknyamanan tersebut harus melalui kesedihan, harus melalui proses yang panjang, setidaknya kesedihan itu tidak kamu nikmati untuk selamanya, agar bisa alam semesta membalikkan atau memberikan pesan terhadap diri kamu. Cocok? Bagaimana? Apakah yang barusan saya katakan ini menurut kamu sesuai dengan pemikiran kamu? Ini kartu justice. Saya mengakui dan saya memahami kondisi diri kamu seperti ini karena memang kamu sudah ditipu, kamu sudah dimanfaatkan, kamu sudah dimanipulasi. Tetapi di balik dari diri kamu ditipu ataupun dimanipulasi, masih ada kata kesempurnaan yang akan kamu nantikan, yang akan kamu dapatkan apabila diri kamu mengeksekusikan secara langsung terhadap situasi yang ingin kamu rencanakan. Tidak usah perlu perencanaan. Tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan. Mau bagaimana hasilnya, setidaknya kamu eksekusikan terlebih dahulu
dan sertakan Sang Pencipta terhadap perencanaan kamu itu. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu Justice terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya cukup menggambarkan manusia itu untuk saat ini sedang menikmati suatu keadaan yang dimana keadaan tersebut benar-benar membuat diri dia sangat kacau, sangat berantakan, sangat menyadari bahwasannya dia sudah dimanipulasi. Ini dia, Wage. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu kedua ini mengarah terhadap satu energi yang dimana satu energi tersebut benar-benar sangat menyesal dan mempergunakan kedua tangannya untuk menutupi wajah tersebut, yang dimana wajah itu tidak sanggup dan tidak terima terhadap apa yang sudah terjadi di sekeliling dari satu energi tersebut. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, mungkin untuk saat ini kondisi kamu benar-benar sangat menyesal. Di mana penyesalan kamu itu, kenapa diri saya bisa dipertemukan dan kenapa diri saya bisa menjalin suatu hubungan terhadap orang yang selama ini saya perjuangkan. Kalau seandainya saya tidak dipertemukan, mungkin saya tidak akan pernah menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta atau menuntut keadilan terhadap alam semesta. 9 pedang yang secara sengaja dilemparkan terhadap posisi energi kamu, agar posisi energi kamu itu selalu kacau, berantakan, dan pemikiran kamu tidak fokus terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Ini Dewa Geng, kamu bisa melihat sendiri, walaupun diri kamu berusaha untuk melupakan bagaimana situasi di masa lalu yang sudah membuat diri kamu benar-benar gelisah, seakan-akan situasi tersebut selalu menghantui kamu. Seakan-akan situasi tersebut tidak pernah hilang dari ingatan kamu. Dan di sisi lain, sekuat apapun diri kamu untuk mencoba melakukan suatu aktivitas yang dimana aktivitas tersebut berusaha agar diri kamu tidak memikirkan hal yang pernah kamu terima, saya rasa belum sanggup untuk melupakannya. Memang secara fisik kamu melakukan aktivitas, tetapi secara pemikiran kamu itu menyimpan sisi trauma yang begitu sangat tajam. 9 pedang, Wak Geng. Kamu yang berjuang, kamu yang memberikan keseimbangan, tetapi kamu yang menerima kekacauan. Kamu yang memberikan kesempurnaan. Kamu yang memberikan power terhadap orang yang kamu perjuangkan, tetapi kondisi diri kamu yang benar-benar hancur. Maksudnya seperti apa? Maksud diri kamu seperti apa? Kamu tidak usah menyalahkan orang yang sudah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu. Jangan sesali, karena itu adalah keputusan dia. Itu adalah hak dia. Itu adalah
hal yang harus dia jalankan di luaran sana. Yang perlu kamu sesali, bagaimana caranya untuk ke depan, bagaimana caranya agar kehidupan kamu itu bisa lebih baik, bagaimana caranya keadilan yang kamu minta itu bisa kamu dapatkan untuk mengubah situasi kamu sekarang ini. Karena secara otomatis bukan kamu yang merasa kehilangan untuk kedepannya, tetapi manusia itu yang akan merasa kehilangan diri kamu. Karena belum tentu apa yang pernah kamu berikan diberikan oleh orang lain terhadap manusia ini. Percayalah, karena itu adalah siklus kehidupan. Tidak pernah sejarahnya manusia mendapatkan kebahagiaan yang dimana kebahagiaan itu sudah menjerumuskan orang lain di dalam penderitaan. Tidak akan pernah. Pernah tidak kamu melihat atau mendengar orang bahagia di atas penderitaan orang? Pasti suatu saat menunggu waktu. Percayalah. Seakan-akan munculnya kartu kedua ini faktor utama ketika diri kamu menuntut suatu keadilan. Benar tidak apa yang saya katakan? Kalau memang diri kamu membenarkan, angkat. Kalau tidak, semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Saya di sini hanya mencoba memberikan informasi berdasarkan apa yang saya lihat dan berdasarkan kartu yang saya pegang. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance. The Temperance ini ada 2 arti. Sebenarnya banyak arti, tetapi saya hanya mengambil 2 arti menurut kartu pertama yang muncul, sesuai dengan kartu pertama yang muncul. The Temperance akan diperlihatkan terhadap diri kamu sesuatu hal dalam waktu dekat atau memang untuk kedepannya. Ada sesuatu hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Bisa saja berupa karma, bisa saja berupa keadilan, bisa saja yang diperlihatkan itu bersifat positif atau bersifat negatif, baik terhadap diri kamu ataupun orang yang menyakiti diri kamu. Arti kedua, munculnya kartu The Temperance ini akan memberikan diri kamu suatu keseimbangan atau suatu kerukunan dari pemikiran dari pemikiran kamu yang begitu sangat kacau. The Temperance ini adalah lambang dari zodiak Sagittarius yang dimana lambang tersebut adalah angel. Angel masih berpihak terhadap diri kamu apabila diri kamu fokus untuk kedepannya. Karena munculnya kartu angel ini adalah jawaban dari keadilan yang kamu minta terhadap Sang Pencipta agar alam semesta membalikan kehidupan kamu menjadi seimbang. Saya mengakui kamu itu adalah tipikal orang yang tidak tegaan. Saya mengakui diri kamu lebih memfokuskan orang lain agar orang lain merasa bahagia daripada diri kamu memfokuskan kondisi kamu. Tetapi
Apa yang kamu dapatkan ketika diri kamu memberikan hal tersebut? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan? Respon yang terbaik atau respon yang tidak terbaik? Kalau memang kamu mendapatkan respon yang terbaik, kenapa kamu menuntut keadilan? Kenapa pemikiran kamu kacau? Berarti tidak usah bersifat baik terhadap orang lain untuk saat ini. Ibaratnya, jangan ciptakan kebahagiaan terhadap orang lain kalau diri kamu sendiri belum bahagia. Jangan ciptakan ketenangan terhadap orang lain kalau diri kamu belum tenang. Jangan prioritaskan orang lain kalau diri kamu belum tentu bisa kamu prioritaskan. Penuhi dulu kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Maaf kalau perkataan saya terlalu lancang ataupun terlalu kasar. Tetapi tujuan saya di sini agar bisa membuka pemikiran kamu bahwasannya kamu masih berharga. Kamu masih paling indah di mata Sang Pencipta. Sang Pencipta masih memberikan diri kamu pengharapan. Jangan jadikan kehidupan kamu di masa lalu menjadi faktor kehancuran diri kamu agar diri kamu tidak bergerak. Cocok. Saya tidak memberikan sugesti terhadap pemikiran kamu. Tidak. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Saya berbicara apa adanya. Saya tidak mau menutup hal yang positif menjadi negatif, hal yang negatif menjadi positif. Saya bukan tipikal orang yang berbicara seperti itu. Saya tipikal orang yang berbicara belak-belakan. Tidak mau menutupi dan tidak mau memberikan suatu harapan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Wands. 4 tongkat. 4 tongkat. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Ini adalah lambang dari suatu pernikahan. Ini adalah kabar dari kebahagiaan. Ini adalah kabar dari keberuntungan. Seakan-akan keluarnya kartu The Temperance sepertinya akan memperlihatkan terhadap diri kamu suatu kabar bahagia. Ya, bagi diri kamu yang menginginkan suatu pernikahan untuk kesekian kalinya dari energi baru kamu, dalam waktu dekat akan terjadi. Ya, kalau memang diri kamu sedang menunggu suatu keputusan dari apa yang selama ini kamu lakukan, baik terhadap pekerjaan, bisnis, ataupun penjualan aset kamu, itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Masih ada kok kabar bahagia, tetapi kenapa pemikiran kamu overthinking? What the fuck? Kita lihat kartu berikutnya. Wow, muncul kartu The Star. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu The Star ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kartu The Star, wah geng, The Star ini berbicara mengenai kesempurnaan. Kamu akan mendapatkan kesempurnaan, wah geng. Jadi diri kamu santai saja. The Temperance, ketiga kartu ini, Angel ingin memperlihatkan terhadap diri kamu terhadap satu kabar yang dimana kabar itu kabar bahagia dan kabar kesempurnaan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu King of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu King of Pentacles, di mana kemunculan kartu ini kalau saya melihat sepertinya
kamu sedang memberikan atau menjalin suatu komunikasi terhadap satu energi baru. Atau kalau memang diri kamu tidak menjalin suatu komunikasi baru terhadap energi baru kamu, sepertinya munculnya kartu The Temperance ini akan menghadirkan energi baru di dalam kehidupan kamu, yang dimana energi baru tersebut akan memberikan diri kamu kebahagiaan. Karena energi baru yang saya lihat ini terhadap kemunculan kartu King of Pentacles ini memiliki materi yang luar biasa. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Knight, Raja Pangeran. Wow. Lagi semangat-semangatnya ini satu energi berusaha untuk meyakinkan kamu ya. Kalau memang diri kamu sedang berusaha menjalin hubungan. Karena saya rasa energi baru kamu ini merasa nyaman terhadap diri kamu. Karena saya rasa energi baru kamu ini pernah menerima suatu kegagalan di masa lalu ketika bersama dengan diri kamu tidak mau gagal lagi. Atau bisa saja diri kamu yang tidak mau menerima kegagalan dari situasi di masa lalu kamu. Tetapi perlu kamu ingat, munculnya kartu Knight of Wands ini, pangeran yang membawa satu tongkat, yang dimana tongkat ini pernah kamu berikan terhadap orang yang menyakiti diri kamu, dan orang yang menyakiti diri kamu ingin mengembalikan tongkat tersebut di saat diri kamu sudah menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini, King dengan Knight, sama-sama akan muncul secara bersamaan. Tetapi semuanya tergantung bagaimana posisi pemikiran kamu. Kamu yang menentukan diri kamu yang bahagia, kamu yang menentukan untuk memberikan satu keputusan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih fokus terhadap diri kamu, sepertinya ada seseorang yang sudah berencana atau berjanji terhadap diri kamu memberikan sesuatu hal. Saya rasa apa yang sudah dijanjikan terhadap diri kamu dalam waktu dekat akan kamu dapatkan. Sepertinya itu berupa materi. Materi yang dijanjikan oleh seseorang terhadap diri kamu berupa hadiah. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Knight, lagi-lagi pangeran. Lagi-lagi pangeran. Pedang, tongkat, dan derajat. Saya rasa ketiga kartu yang saya katakan ini, satu raja, dua pangeran. Ketika diri kamu berusaha untuk move on, ada seseorang yang tidak rela melepaskan diri kamu. Saya hanya menyarankan, apabila ada energi yang mendekati diri kamu, yang telah menyakiti diri kamu, lebih baik kamu jangan fokus terhadap energi itu. Karena energi itu akan membuat hubungan kamu ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru, itu akan dirusak. Dia akan menimbulkan pertengkaran. Dan kamu akan menerima kekacauan kembali. Ketiga kartu yang saya pegang ini, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya tadi, sepertinya dalam waktu dekat, angel akan memberikan diri kamu materi yang berlimpah. Angel akan menghadirkan diri kamu seseorang yang mengubah derajat kamu. Dan angel masih membiarkan diri kamu untuk menyelesaikan karma di masa lalu yang belum kamu selesaikan. Setidaknya dari beberapa kartu yang saya pegang ini, masih ada kabar kebahagiaan untuk kamu nikmati dalam waktu dekat. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.
sakit badanku.